بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada sebuah channel yang mengatakan bacaan Al-Qur'annya, yaitu bacaan Al-Fatihah Habib Umar itu sama persis dengan bacaan Syekh Muhammad Qurayyim Rajih. Padahal bacaan Al-Fatihahnya Habib Umar dengan Syekh Muhammad Qurayyim Rajih itu sangat berbeda. Namun di channel tersebut itu mencocok-cocokkan ataupun mencocok logikan dengan bacaan Habib Umar. Dan ini jelas-jelas ya mengiring penonton untuk mempercayai bahwa bacaan Habib Umar itu sama dengan Syekh Muhammad Qurayyim Rajih. Padahal itu tidak benar ya. Dan ini adalah pembodohan ya teman-teman ya, karena mencocok logikan ya. Jadi nanti saya akan tampilkan ya videonya dari Syekh Muhammad Qurayyim Rajih. Dan sebelum saya akan tampilkan, saya akan perkenalkan siapa sih Syekh Muhammad Qurayyim Rajih. Syekh Muhammad Qurayyim Rajih itu adalah pemegang sanad tertinggi Al-Quran di dunia dan disepakati oleh ijma' para ulama. Nah teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut, namun nanti teman-teman bisa simak ya hingga teliti dan simpulkan apakah benar bacaannya sama. Mari kita simak videonya. Sekarang saya akan membacakan kepada kita surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dengarkan elok bagaimana bentuk bacaan makhraj. Perhatikan betul-betul mulut Syekh, sebab ini peluang yang kita nak tengok manusia yang memegang sanad tertinggi Al-Quran bercantum bersambung kepada Rasulullah SAW dan diiktiraf oleh seluruh ulama dunia antara manusia yang paling tepat bacaan Al-Quran di dalam dunia ini. Fadhal Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udzu billahi minasyaitonir كله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. Nah, teman-teman, itulah ya bacaannya Al-Fatihah dari Syekh Muhammad Qurayyim Rajih. Namun teman-teman ya, yang paling unik di sini ya, yang paling tidak jeli di channel tersebut itu tentang bacaan Syekh Muhammad Qurayyim Rajih itu dalam rangka apa ya? Dalam rangka apa ya? Kalau Habib Umar itu dalam rangka sholat berjamaah ya, bacaan surah Al-Fatihahnya. Namun kalau Syekh Muhammad Qurayyim Rajih ini dalam rangka mengajari ya oleh jamaahnya yang ada di masjid tersebut ya. Jadi bacaannya itu pelan, tidak diiramakan ya ataupun tidak dilakukan gitu ya. Dan jelas-jelas itu tidak sama dengan bacaan Syekh Muhammad Qurayyim Rajih. Nah, teman-teman, dan saya akan tampilkan ini dari channel Nasirus Sunnah ya dari kaum muslimin. Jadi beliau ini mereaksi juga bacaannya Habib Umar. Nah teman-teman bisa subscribe ya di channel Nasirus Sunnah ya. Kita langsung aja ya teman-teman. Mari kita simak videonya, yaitu bacaan Habib Umar Al-Hafiz, yaitu surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, teman-teman, kita bisa rasakan ya. Kita bisa rasakan bacaan Syekh Muhammad Qurayyim Rajih dengan bacaannya Habib Umar Al-Hafiz ya. Jelas ini berbeda ya teman-teman ya. Kalau kita dengarkan nanti bisa teman-teman bisa ulang ya. Jelas berbeda ya. Sangat berbeda. Namun di channel tersebut itu mencocok logikan dengan bacaan Syekh Qurayyim Rajih. Dan ini adalah tidak benar ya teman-teman ya. Teman-teman, kita lanjut ya videonya ya. Itu dia bacaan Al-Quran surah Al-Fatihah dari Habib Umar Al-Hafiz. Saya yakin antum yang paham tajwid, yang sudah mempelajari Al-Quran, makhrajul huruf, sifatul huruf, tahu kekeliruan dari bacaan surah Al-Fatihah Habib Umar Al-Hafiz. Yang pertama, Habib Umar Al-Hafiz membaca bismillah, memanjangkan huruf lamnya dengan mengatakan bismillah, yang sebenarnya adalah bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi dipanjangkan menjadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bagian ihdinas siratal mustaqim, yang seharusnya mustaqim, huruf ta ya, tapi terdengar di situ bacaannya ihdinas siratal mustaqim, menggunakan huruf ta. Kemudian di bagian siratal ladzina an'amta alaihim, huruf hanya berbaris kasrah, maka dibaca siratal ladzina an'amta alaihim. Akan tetapi pengucapan Habib Umar siratal ladzina an'amta alaihim, coba antum perhatikan, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim, huruf mim di situ sukun, akan tetapi ditahan oleh Habib Umar Al-Hafiz, jadinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ kekeliruannya teman-teman. Lalu dari mana dikatakan bacaan Syekh Muhammad Qurayyim Rajih sama dengan bacaan Al-Quran Habib Umar Al-Hafiz? Akan tetapi sekali lagi teman-teman, ini kita hanya mengkritik bagian bacaan Al-Quran, jangan melebar kemana-mana. Kita tidak mengkritik bagian yang lain. Nah, sekarang coba kita dengarkan bacaan Al-Quran Habib Umar Al-Hafiz di tempat yang lain. Coba antum perhatikan. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فلنفسه. Nah teman-teman, ini mungkin sudah cukup ya teman-teman ya, karena sudah jelas ya bacaan Syekh Qurayyim Rajih, pemegang sanad tertinggi yang diakui oleh para ulama di dunia ini, itu memang jelas berbeda dengan bacaan Habib Umar. Dan saya pertegaskan lagi ya teman-teman ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Qurayyim Rajih ya, itu dalam rangka mempelajari jamaah agar bacaan Al-Fatihahnya itu sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu dengan benar. Bukan sama persis dengan Habib Umar ya. Berbeda dengan Habib Umar, yaitu ketika sholat berjamaah ya, itu tidak diiramakan ya. Namun apabila diiramakan ya sangat bagus sekali itu bacaan Syekh Muhammad Qurayyim Rajih ya. Malah tambah berbeda lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini saya itu tidak menghina ya, yaitu terutama untuk Habib Umar Al-Hafiz, tidak ada penghinaan ataupun tidak ada memburuk-burukkan beliau ya. Namun saya mengoreksi ini, yaitu ada channel yang mencocok logikan dengan bacaan Syekh Muhammad Qurayyim Rajih. Dan saya meluruskan ini ya teman-teman ya, agar penonton itu tidak dibodoh-bodohin itu dengan konten yang seakan-akan itu sama dengan bacaannya itu sama dengan Syekh Qurayyim Rajih. Dan ternyata berbeda kan, teman-teman bisa simpulkan sendiri ya tadi yang saya putarkan dalam video tersebut. Jadi teman-teman saya akan ulangi lagi ya, saya akan bacakan yaitu kriteria menjadi imam ya. Dan ini tidak sembarangan ya teman-teman ya. Syarat untuk menjadi imam ini bukan sembarangan ya, bukan main-main ya. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sih kriteria untuk menjadi imam? Nah teman-teman, saya akan bacakan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Quran, Al-Qurannya,
Jika mereka semua sama dalam masalah bacaan Al-Quran, ya, maka hendaknya yang paling paham terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kepahaman mereka tentang sunnah Nabi sama, ya, maka yang paling pertama ini perhatikan, yaitu hijrah mengenal sunnah, ya. Jika mereka semua sama dalam hijrah, ya, maka yang paling dahulu masuk Islam, janganlah seorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya. Nah ini ya, kecuali diizinkan olehnya, ya, mungkin Habib Umar itu sudah diizinkan di Masjid Istiqlal tersebut, ya. Kemudian dalam riwayat Al-Asyad bin Qais disebutkan, yaitu yang paling tua usianya untuk menggantikan yang paling dahulu masuk Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 673. Kemudian Imam Rotib tetap lebih berhak, ya, yaitu Imam Rotib, ya, itu tetap itu lebih berhak. Ini kriteria pemilihan imam yang hendaknya diperhatikan oleh masyarakat dan para pengurus masjid. Namun, andaikan orang yang lebih paham agama atau lebih baik bacaan Al-Qur'annya datang ke suatu masjid yang ada imam rotib, yaitu imam tetap, di sana maka imam rotib tersebut lebih berhak menjadi imam sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Namun apabila imam rotib itu mempersilahkan atau mengizinkan, maka tidak mengapa, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.